Assalamualaikum pada pemirsa setia Budi Ikan, yang mana pada pagi hari ini menjelang siang tapi baru pukul 8 kurang 15 menit kami ada di kolam semi permanen yang ada di tempat kami. Jadi kolam ini dasarnya memang ada lumpurnya, saudaraku. Kenapa dibuat lumpur? Satu, supaya ikannya menjadi sehat, karena kalau langsung dengan tembok maka si ikan ini akan terluka badannya. Maka kita gunakan walaupun tembok dikasih lumpur bawahnya untuk mencegah kebocoran. Apabila kolam-kolam saudara mengalami kebocoran, maka cobalah dikasih lumpur di bawahnya, kurang lebih tebalnya 25 cm ataupun 20 cm ataupun 15 cm tergantung dari kondisi kolamnya, kertakannya. Tapi biasanya kalau ikan lele yang bocor itu jadi gak bocor. Karena apa? Badannya selalu menggeliat di bawah. Akhirnya lumut-lumut, lumpur-lumpur ataupun apapun menutupi daripada lubang-lubang si tembok. Tapi begitu kita pelihara ikan yang lain, ikan nila ataupun ikan gurame, maka temboknya akan menjadi bocor. Itu dari apa? Karena dari si ikan ini tidak mau ke dasar. Kalau lele ke dasar, saudaraku, sampai dasar. Nah, akhirnya temboknya tidak menjadi bocor. Nah, ini yang perlu saya sampaikan kepada setia Budi Ikan. Kami berbagi ilmu walaupun tidak banyak. Semoga bisa bermanfaat, ya Allah. Kita beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Karena masih bisa kita menjadi pahlawan, pahlawan dirimu, pahlawan keluargamu, juga pahlawan lingkunganmu. Jadi kepada setiap Budi Ikan, kita tidak bermaksud apa-apa. Kita tidak ingin merendahkan satu dengan yang lainnya. Kami bukan yang terbaik, hanya kami ingin menjadi salah satu di antaranya. Jadi budidaya ikan lele ini, saudaraku, menggunakan pelet yang proteinnya tidak terlalu besar. Nah, ini adalah ikan lele dumbo, saudaraku. Memang kami budidaya ikan lele dumbo tidak terlalu padat. Karena apa? Supaya mereka di dalam airnya tidak berdesak-desakan dan pertumbuhannya pun menjadi sempurna. Nah, ini ikan lele dumbo, saudaraku. Nah, ini dari penetasan kita sendiri. Lele dumbo ini begitu mudahnya kita memelihara, tapi kadangkala keuntungannya nggak ada, saudaraku, kalau kita tidak bisa mensiasatinya. Solusinya seperti apa? Kita harus kerjasama dengan pemeliharaan ayam. Seandainya ada ayam yang tiren ataupun ayam yang mati, itu bisa kita masukkan ke dalam kolam ini. Yang penting bulunya dibakar dahulu ataupun direbus dahulu supaya bulu-bulunya itu hilang dan tidak menjadi penyakit di dalam kolam ini. Karena si ayam ini matinya karena penyakit. Jangan sampai nanti ayam ini membawa penyakit si ikan. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada setiap Budi Ikan. Begitu sayangnya saya dengan saudara-saudara. Maka pagi-pagi seperti ini kita bagikan ilmu. Nah, ikan lele ini, saudaraku, biasanya penyakitnya kumis putih. Kumis putih itu apabila dia mengambang ke atas air berdiri tegak seperti itu, berarti kondisi airnya dingin. Airnya dingin. Nah, seperti apa yang harus ditanggulangi? Jadi pohon-pohonan di sekitar kolam itu dipotong ataupun dikurangin ranting-rantingnya supaya air kena sinar matahari secara langsung. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada setia Budi Ikan. Kita kasih tahu bagaimana yang besar-besar. Ini anakan dari sini, saudaraku ya. Sebentar ya, saudaraku ya, jangan di scroll ya. Kita ini nyari lokasi tempat budidaya ikan lele indukan ataupun asalnya dari mana ikan yang kecil tadi. Nah, dari sini, saudaraku. Nah, dari sini kita budidayakan di sini. Ini indukannya. Nah, ini indukannya. Nah, indukan ini dari sini, saudaraku. Jadi dari sini ini termasuk ikan yang untuk dijadikan penetasan. Jadikan penetasan. Karena keuntungan penetasan itu bisa 1000%, bukan lagi 100%, saudaraku. Kenapa 1000%? Karena satu ekor ikan ini bisa menghasilkan larva ataupun anakan itu sampai 12.000. 12.000 larva ataupun 12.000 calon anakan. Nah, seandainya kita jual bijian ataupun gelasan, itu pastilah menguntungkan. Makanya keuntungannya ikan lele itu sebenarnya di sini, di indukan seperti ini. Kalau pembesaran kurang, bukan berarti kita nggak terima kasih dengan Allah, tapi karena biaya pakan ini terlalu tinggi. Nah, ini terutama untuk pejabat-pejabat pemerintah ini yang syukur alhamdulillah ada yang nonton ini, anggota DPR ataupun Bapak Jokowinya ini. Ini gimana kok
pupuk disubsidi, minyak disubsidi, tapi pakan ikan kami juga kan petani nih. Jangan kami serba salah. Penjualan ikan kami nggak sesuai dengan harga pakan, terutama lele. Kalau perlu kita mengadakan persatuan organisasi unjuk rasa, nggak apa-apa. Kita adakan organisasi, ya, hubungi aja nomor komen ini. Saya nanti insya Allah mau jadi ketuanya. Nah, saya mohon maaf ya, bukan apa, saya ingin supaya ada perubahan untuk orang-orang pembudidaya ikan seperti kita. Jadi nggak apa-apa, saya ketuanya. Ini dari Setiabudi. Saya mohon maaf. Jadi saya tinggal di Kampung Agung Jaya, RT 01 RK 06, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Nah, kalau nyari saya mohon maaf, begitu mudahnya. Nah, ini pemerintah ini, kasihanlah kami ini pembudidaya ikan. Kadang-kala saya lihat di YouTube itu sampai mati massal sampai 8 ton, coba apa nggak stres orangnya. Sudah itu duit bank lagi yang dipakai. Karena apa? Memberi pakannya kelamaan, habis dikasih makan, habis lapar langsung kenyang. Justru malah menjadi kembung ikannya, mati akhirnya massal. Nah kan kasihan. Jadi kalau membantu masyarakatnya dari hulu sampai ke hilir. Jangan hanya hulunya saja, jangan hilirnya saja. Kami juga masyarakat Indonesia. Jadi intinya yang disubsidi jangan hanya pupuk, jangan hanya BBM. Pakan ikan pun kami petani ikan pun butuh. Ini pada siapa tahu ini dipiralkan. Nah ini saya Kepala Desa Agung Jaya, tanya saja Pak Sujarno, Kampung Agung Jaya, mantan Kepala Desa Agung Jaya, siap untuk mendukung daripada supaya petani-petani ikan itu dibantu, terutama subsidi. Kasihan betul-betul kami menjerit merasakan sulitnya kita ini usaha. Memang betul saudaraku, jangan wirawiri, lebih baik wirausaha. Ngapain kita kemana-mana, sedangkan di lingkungan kita banyak yang harus kita gali potensinya. Bercocok tanam misalnya, mohon maaf, seperti kelapa, seperti itu. Nah, kelapa, nah seperti itu. Sebenarnya ada untungnya saudaraku. Awalnya satu biji itu bisa ratusan buahnya. Nah Allah ini begitu mulia ataupun begitu sempurna menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kepentingan manusia, termasuk ikan ini. Jadi mohon maaf ya saudaraku. Jadi kalau kita kompak, kita viralkan video ini supaya sampai ke pemerintah, supaya jangan hanya minyak saja yang disubsidi, justru minyak itu disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kita ini betul-betul orang-orang kecil, pemelihara ikan itu orang-orang kecil, tapi dibutuhkan untuk pangannya. Karena manusia-manusia ini yang kurang cerdas, kurang banyak makan ikan. Kalau dia banyak mengkonsumsi ikan, insya Allah kita menjadi cerdas. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Viralkan saja ini supaya di pemerintah Jokowi ini yang katanya orang yang memang bisa dipercaya ataupun orang yang betul-betul membantu rakyat kecil, tolong ini kami minta dengan sangat. Saya Kepala Desa Agung Jaya, mantan, ingin supaya subsidi pakan ikan harus dilakukan. Karena apa? Jangan digunakan oleh oligarki saja, orang-orang besar. Nah, ini mohon maaf, ini BBM disubsidi, padahal BBM itu yang pakai orang-orang punya mobil. Kami ini petani ikan ini sangat kesulitan mencari pakannya. Kadangkala hilang, sudah hilang nimbul, mahal lagi. Penjualan ikan kadangkala rendah. Karena apa? Kami butuh duit, berapapun dijual. Jadi itu saja kepada pemirsa setia budikan. Selamat menonton, semoga ini viral sampai ke pemerintah kota ataupun sampai ke pusat dan menjadikan untuk kita ini pembudidaya ikan supaya mendapatkan kenikmatan hidup di bumi pertiwi Indonesia ini yang gemah ripah lojinawi. Jadi itu saja, saya akhiri dulu. Saya ingin mendoakan kepada yang subscribe ya Allah, semoga panjang umurnya ya Allah dan dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Dengan doa kami ini ya Allah, bahasa ikan saja Engkau tahu ya Allah, apalagi kami ini manusia ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awina lana fil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwa hidayah hisab ya Allah. Allah hadiniya wa ala kulliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah. Al-fatihah saudaraku.